Perkenalkan, nama saya adalah Rianku Togumulia Tamunan, SSPAR MSI. Saya adalah salah satu pengajar di Akademi Pariwisata dan Perhotelan Dharma Agung Medan. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Program Studi Perhotelan dan juga saya mengampu mata kuliah utama, yaitu kantor depan atau front office 1, di mana mata kuliah ini diajarkan untuk mahasiswa di semester 1 program studi perhotelan. Bersama ini saya akan menyampaikan deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu dengan capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk mata kuliah kantor depan hotel adalah salah satu bagian dari mata kuliah umum yang akan diberikan di semester 1, 2, 3, dan 4. Di semester 1, mata kuliah ini akan membahas mengenai deskripsi dan tanggung jawab petugas di kantor depan hotel, di mana kantor depan hotel memiliki 5 seksi kerja yang menjadi topik pembelajaran, yaitu mengenai receptionist, reservation, operator, bellboy, dan guest relation officer. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan aktif belajar melalui teori dan praktek secara individu maupun kelompok, dengan penilaian dilakukan melalui ujian tulis, penilaian tugas, kinerja, serta penilaian partisipasi mahasiswa. Kuliah ini akan dilaksanakan selama 14 pertemuan, di mana 14 pertemuan itu dilaksanakan selama 60-90 menit, dengan pembagian adalah penyampaian materi serta tanya jawab dengan mahasiswa. Berikutnya saya akan sampaikan capaian pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, dan diharapkan mahasiswa untuk mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian mata kuliah ini mengharapkan mahasiswa untuk mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Capaian pembelajaran berikutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah terhadap bidang keahlian pekerjaannya didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil yang mandiri. Pencapaian pekerjaan berikutnya adalah menguasai konsep teoritis pariwisata dan operasional usaha perhotelan secara mendalam, khususnya operasional front office, housekeeping, food and beverage, food production, dan sales marketing. Capaian pembelajaran berikutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami serta mengetahui fungsi dan tanggung jawab pekerjaan operasional hotel, mampu secara mandiri memperbaiki prosedur yang sudah ada pada bidang divisi kamar, tata hidang, dan pengolahan makanan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Berikutnya akan saya sampaikan dari capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Selama 14 mata kuliah atau 14 pertemuan tadi, mahasiswa diharapkan untuk mendapatkan atau memahami dunia pariwisata secara umum dan perhotelan secara khusus. Mahasiswa diharapkan juga untuk memahami pengertian hospitality dan pentingnya dunia pariwisata. Mahasiswa juga diharapkan untuk memahami pengertian produk wisata dan penggunaannya di Sumatera Utara. Mahasiswa diharapkan untuk memahami jenis-jenis hotel dan struktur organisasi di hotel. Mahasiswa diharapkan untuk memahami penjelasan mengenai kantor depan secara umum. Mahasiswa juga diharapkan untuk memahami perannya grooming dan attitude sebagai petugas di hotel. Berikutnya adalah mahasiswa diharapkan untuk memahami fungsi front office secara administrasi. Mahasiswa diharapkan untuk menguasai penerapan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing seksi kerja secara operasional hotel. Kemudian mahasiswa diharapkan memahami kerjasama antara departemen, yaitu housekeeping, front office, food and beverage, production, dan service, serta mampu menjelaskan bagian-bagian dari dalamnya. Mahasiswa diharapkan memahami ruang lingkup pekerjaan concierge dan ruang lingkup pekerjaan bellboy. Baik, mata kuliah front office ini memiliki bobot penilaian yang telah diterapkan oleh Akademi Pariwisata Perhotelan Dharma Agung, di mana 10% dari penilaian didapatkan dari absensi mahasiswa, 10% didapatkan dari
atensi dan tanya jawab atau tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. 30% nilai berdasarkan dari hasil nilai UTS atau ujian tengah semester. 40% didapatkan dari ujian akhir atau ujian UAS dari mahasiswa, dan 10% tambahannya adalah untuk tugas-tugas tambahan yang diberikan dari dosen kepada mahasiswa. Baik, sekian apa yang saya sampaikan mengenai pembelajaran dari mata kuliah kantor depan hotel. Terima kasih. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah saya, kantor depan hotel untuk mahasiswa semester 1. Di hari ini kita akan mempelajari salah satu departemen atau bagian di hotel, yaitu front office. Ya, siapa yang pernah dengar istilah front office? Pernah? Apa itu front office? Oke, good. Baik, karena sudah mendengar, berarti saya tinggal melanjutkan saja, kurang lebih seperti itu. Baik, mata kuliah ini kita terutama di bagian awal kita akan membahas mengenai area kerja dari front office tersendiri. Ya, jadi tujuan pembelajaran utamanya adalah supaya mahasiswa ini mampu memahami area kerja atau section di dalam departemen front office. Itu dulu yang pertama ya. Tadi saya sudah tanyakan apa itu front office ya. Front office itu adalah kalau dari bahasa Inggrisnya dari kantor depan, tapi kantornya berada di depan atau posisinya paling depan di perhotelan. Front office ini juga adalah sebagai area guest service area atau area pelayanan tamu ya. Nah, di mata kuliah ini saya merangkum sedikit mengenai pengertian front office adalah salah satu bagian dari departemen hotel yang secara operasional berhubungan langsung dengan tamu, bertanggung jawab untuk pelayanan tamu sebelum datang atau kita sebut reservasi, pada saat kedatangan atau kita sebut adalah registrasi, maupun pada saat check out yang dimana mereka melakukan pembayaran. Nah, front office ini juga merupakan tempat pusat informasi tentang produk dan fasilitas hotel maupun informasi pendukung tentang kegiatan bisnis di mana hotel itu berada. Jadi selain check in, check out, reservasi, front office ini juga adalah tempat informasi. Informasi mengenai apa? Informasi mengenai fasilitas hotel, informasi mengenai kamar, atau informasi mengenai objek wisata yang berada di sekitar hotel tersebut. Ya. Lebih lanjut kita akan masuk kepada organizational chart. Jadi kalau untuk kita mengenal front office itu apa sih, kita harus tahu dulu front office ini posisinya berada di mana di dalam sebuah departemen atau industri perhotelan. Ya. Mungkin sudah ada yang pernah bekerja atau melakukan casual di hotel, mungkin ditempatkan ke beberapa section, cuma mungkin tidak tahu hubungan antara departemen itu apa ya. Nah, fungsi dari organizational chart ini adalah untuk mengetahui hubungan kerjasama atau hubungan di mana departemen itu berada. Nah, kalau kita tahu front office ada di mana, berarti kita tahu nanti front office ini divisi mana. Divisi ini akan berhubungan paling erat dengan divisi yang mana. Saya mengambil contoh di sini ada organizational chart of a large hotel, artinya adalah organizational chart di mana hotel-hotel besar atau minimum bintang 5. Nah, kalau kita lihat di atas, yang paling tinggi adalah board of directors, artinya adalah owner. Nah, owner ini biasanya menunjuk satu orang atau dua orang yang menjadi pimpinannya. Pimpinannya itu adalah biasanya general manager, dan yang kedua adalah resident manager. Nah, bisa ada resident manager atau operational manager yang dimana dia adalah orang nomor 2-nya di hotel, atau dia hanya ada general manager, tergantung dari kebutuhan atau tergantung dari kompleksnya sebuah hotel tersebut. Ya. Nah, general manager ini akan dibantu oleh beberapa divisi. Divisinya akan dikepalai oleh division manager atau director of divisi tersebut. Nah, divisi inilah nanti yang akan membawahi departemen-departemen yang sifatnya operasional, termasuk front office tadi. Mari kita lihat di chart di depan. Kalau karena tulisannya agak kecil, mungkin bisa saya akan bantu membacanya. Nah, divisi yang paling umum di hotel, yang paling besar adalah ada di sini 7 divisi. Ya, saya akan bantu baca. Yang pertama adalah Human Resource atau HRD, yang kita sering dengar, di mana HRD ini yang membawahi mengenai pengembangan karyawannya atau recruitment, development, absensi karyawan, seragam, penggajian dan sebagainya. Itu adalah divisi Human Resource. Nah, Human Resource ini akan
berkaitan erat dengan departemen atau divisi-divisi lainnya. Ada engineering, ada finance atau controller di sini, sales and marketing, food and beverage, room division, dan security. Nah, yang akan kita bahas akhir kerjaannya adalah pada saat ini adalah di room division director atau manager. Room division ini membawahi dua departemen, yaitu housekeeping dan front office. Ya, kenapa housekeeping dan front office ini masuk ke dalam bagian room division? Karena mereka fokusnya adalah dari pelaksanaan penjualan kamar, ya, operasional yang berhubungan dengan kamar. Nah, yang paling dekat dengan room division adalah F&B. Disitulah penjualan makanan dan minuman. Ya, jadi dua departemen yang terbesar di hotel biasanya adalah food and beverage dan room. Tapi kita mesti ingat bahwa produk utama dari hotel adalah room, kamar. Ya, jadi selalu room ini adalah yang terutama. Nah, hubungan dari room division manager ini atau dengan departemen lain nanti bisa akan kita bahas di mata kuliah atau pertemuan yang lain. Tapi saat ini saya akan menunjukkan hubungan dari atas ke bawah. Dari mana letaknya kita ini kalau bekerja di bidang front office, letaknya hubungannya kemana nanti kalau kita sampai ke general manager pada suatu saat nanti. Ya, jadi bidang karirnya adalah seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur organisasi untuk front office sendiri. Ya, tadi kita udah lihat bahwa front office sama housekeeping ini dia seperti adik kakak ya. Ya, adik kakak yang punya orang tua yang sama. Nah, departemen yang lain itu sepupu-sepupunya lah ibaratnya ya. Jadi yang paling dekat ini adalah adik kakak ini nih. Jadi front office ini tidak bisa bergerak sendirian kalau tanpa housekeeping. Nah, jadi kalau kita bekerja di hotel mungkin akan merasakan gesekan yang paling besar itu antara dua departemen ini nih. Kalau kita mau di housekeeping pasti akan sering belajar sama yang front office gitu. Ya, jadi front office ini juga nanti pasti akan banyak memerlukan bantuan dari housekeeping. Oke, selanjutnya untuk organizational chart front office kita akan membahas 5 area kerja. Tadi saya sudah sebutkan, kita akan membahas 5 section di dalam front office. Section apa itu? Inilah yang di bawah ini. Ya, dari guest relation officer atau GRO, guest service agent atau front desk agent, telepon operator, bellboy, dan reservation agent. Ya, nah dari masing-masing section ini biasanya ada pimpinannya atau ada supervisornya. Nah, jadi kita bisa lihat urutannya. Kalau kalian mau berkarir dari bawah inilah dia, boleh dari bellboy, boleh dari telepon operator atau front desk agent. Kemudian kita berkarir seperti ini. Dari front office supervisor, nanti kita naik menjadi booking manager, ada asisten front office manager, kemudian menjadi front office manager pada saatnya. Ya, nah 5 area kerja inilah yang akan saya terangkan dari mata kuliah ini supaya mahasiswa bisa mendapatkan gambaran kalau mau kerja di front office sebenarnya ngapain sih? Ya, sebenarnya kita pernah mendengar mungkin yang paling banyak didengar adalah reception sama bellboy. Itu paling sering karena bellboy yang angkat barang, yang namanya reception yang menerima tamu, yang check in check out, itu aja mungkin yang banyak kita dengar. Tapi sebenarnya front office ini lebih kompleks dari itu pembahasannya dan ini akan saya jelaskan. Oke, berikutnya. Nah, di sini saya sudah siapkan. Yang pertama, area pekerjaan di front office itu atau sectionnya adalah telepon operator. Ya, kalau kita sering lihat mungkin di depan ini kelihatan telepon operator. Ya. Tapi walaupun dia berada di belakang, tapi dia adalah tetap frontliner. Jadi mungkin pernah kita dengar nih, ada istilah frontliner sama back of the house. Ya, frontliner itu adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan tamu. Kalau back of the house itu tidak berhubungan langsung dengan tamu. Nah, jangan salah kalau telepon operator walaupun dia berada di belakang tidak kelihatan, tapi dia tetap adalah frontliner karena dia memiliki hubungan langsung dengan tamu walaupun hanya melalui telepon. Nah, itu jadi bedanya. Jadi semua orang yang ada di front office ini sebenarnya termasuk dalam frontliner. Ya, apa itu yang masuk dalam back of the house? Ya, mungkin kita bisa lihat HRD, accounting, ya itu adalah back of the house. Tapi kalau orang yang punya hubungan langsung dengan tamu itu adalah frontliner. Nah, inilah dia. Telepon operator ini adalah seorang petugas ya di departemen kantor depan yang bertanggung jawab untuk melakukan atau penanganan sambungan telepon baik yang masuk maupun yang keluar. Itu yang paling simpelnya aja kalau kita lihat telepon operator adalah menerima telepon ya kan, atau menyambungkan telepon ke departemen lain atau menyambungkan telepon ke kamar tamu. Tapi sebenarnya telepon operator ini punya tanggung jawab yang lebih banyak dari itu. Termasuk dia dalam membuat laporan telepon yang masuk, membuat laporan mengenai telepon yang dibuat oleh tamu di kamar atau request tamu. Ya, kadang kan tamu itu request sesuatu nih, misalnya dia telepon ke operator, kok di kamar saya nggak ada sleeper misalnya. Ya.
Jadi sekarang ini hotel-hotel itu sudah integrated. Jadi tidak ada lagi, kalau zaman dulu nih, zaman saya masih, kita melihat kalau di telepon di kamar itu masih ada sambungan ke housekeeping, sambungan ke engineering, sambungan ke FB, sambungan ke front office. Karena nggak ada, semua satu pintu ya. Jadi dia ada namanya guest service di situ sambungannya. Jadi di handle oleh ini lagi ya, si telepon operator ini. Jadi apapun request tamu tadi akan disambungkan oleh si operator ini, dia akan mencatat ya, misalnya bukannya, oh tamu 101 dia butuh sleeper katanya, dicatat. Pada jam sekian, menit sekian, tamu 101 meminta sleeper. Sudah, itu baru kita hubungi housekeeping monitor, ya, atau kita telepon order taker housekeeping. Housekeeping tolong provide sleeper ke kamar 101. Nah, jadi si housekeeping lah yang akan mengirimkan boynya atau petugasnya membawakan sleeper. Tapi kita akan melipor, telepon operator akan melipor si request tadi, dan dia bertanggung jawab untuk memfollow up. Nah, di report tadi dia ada batas waktu nih. Biasanya telepon operator hanya dibolehkan 10 menit batas waktu untuk memfollow up. Setelah 10 menit dia harus mengkonfirmasi kembali ya kepada tamunya. Misalnya contohnya seperti ini, 101 saya telepon, Bapak Ibu, maaf apakah sleepernya sudah ada yang datangkan ke kamar atau tidak? Nah kalau dia bilang belum, oke, itu berarti sudah warning kepada kami bahwa setelah 10 menit requestnya dibiarkan juga. Berarti kita akan hubungi kembali housekeeping sudah sampai mana sleeper tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi selain request tamu, menyambungkan nomor telepon dan sebagainya, itu ada beberapa lagi. Jadi telepon operator pun sebenarnya sudah harus bisa melakukan check-in, check-out dan function basic dari front office. Nanti untuk tugas dan tanggung jawab telepon operator kita akan masuk ke pertemuan berikutnya ya. Lanjut kita akan ke reservation. Nah, reservation ini adalah salah satu section di mana pekerjaannya adalah back of the house memang tadi ya. Mereka berada di belakang. Tapi kita perlu ingat lagi bahwa apa yang mereka lakukan itu langsung berkomunikasi dengan tamu. Mau itu tamu, mau itu klien, mau itu travel agent, mau itu company, atau tamu individual, tapi mereka langsung berkomunikasi sehingga mereka tetap kita sebut adalah frontliner. Ya, nah reservation ini tugasnya apa? Kalau kita lihat dari katanya adalah reservasi, ya, berarti ada semua yang berhubungan dengan melakukan bookingan kamar. Ya, nah reservation ini nanti ada tugas dan tanggung jawabnya, itu mungkin bisa saya jelaskan nanti di mata kuliah atau pertemuan berikutnya. Karena dia ada sekitar 2 atau 3 pertemuan untuk membahas reservation sendiri ya. Lanjut kita akan ke receptionist atau front desk agent. Nah, ini sekitar nih depan nih ya, ada contoh gambar reception atau front desk agent. Nah, sekali lagi kita paham nih bahwa front desk agent ini adalah orang yang berada di depan, paling depan di sebuah hotel. Dia letaknya ada di lobby, letaknya ada di front desk atau dia di reception. Sehingga tugas utama dia adalah pertama adalah dia harus menjadi brand ambassador. Nah, kalian tahu istilah brand ambassador ya, bahwa dia mewakili image dari perusahaan. Karena tamu yang datang yang langsung dilihat adalah si reception tadi. Nah, jadi mereka akan melihat nih, menilai dulu pertama nih hotelnya seperti apa, lihat dari tampilan dari si front-desk ini. Soal tampilannya bagus, tampilannya menarik, dia akan memberikan image pertama adalah oh hotel ini adalah hotel mewah, hotel yang bagus, seperti itu. Tapi kalau kita lihat front-desknya udah tampilannya acak-acakan, ya kan, tampilannya mereka udah agak beda, bad mood, berubah langsung image yang pertama yang tadinya mau lihat oh brandnya adalah brand internasional, tapi begitu lihat oke gini ya. Nah itu udah disebut makanya dia brand ambassador. Oke. Next, sebelum yang terakhir ada guest relation officer atau JRO, adalah salah satu section yang membantu front desk juga check in check out, tapi yang terutama adalah untuk tamu-tamu VIP. Ya, VIP itu apa? Very important person. Ya, jadi selain dia menghandle check in check out, menghandle information, dia menghandle khusus tamu-tamu VIP. Ya, oke. Yang terakhir adalah bellboy atau istilah zaman dulunya adalah porter atau doorman yang suka membuka pintu di lobby itu, ya, atau yang kalau tamunya datang terus mungkin pintu mobil kita, nah itulah bellboy. Nah, jadi bellboy ini kalau secara garis besarnya pekerjaannya adalah membantu tamu dalam mengurus barang-barang. Tapi juga dia punya pekerjaan lain, yaitu seperti request tamu, mengantarkan pesan tamu dan sebagainya. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita tutup mata kuliah saya ada sedikit message nih gitu kan untuk mahasiswa-mahasiswa kita nih ya. We travel not to escape life, but for life not to escape us. Ada yang bisa kasih
Ini nggak? Apa pengertiannya nih? We travel not to escape life, but for life not to escape us. Bisa nggak? Apa artinya? Nah, apa tuh? Kalau saya bahasa Indonesia kan nih, kita melakukan traveling atau berjalan-jalan bukan untuk kabur dari kehidupan kita, ya, tapi supaya kehidupan itu nggak berlalu begitu saja, kabur dari kita, nggak sih? Jadi kita tuh harus manage hidup kita nih, menggunakan sumber daya kita, uang yang kita punya dan sebagainya. Kita harus traveling. Kita harus lihat dunia luar sana itu seperti apa sih yang nggak sama dengan kita. Gunanya apa? Bukan kita untuk karena kita penat, karena kita bete, kita mau kabur mencari tempat lain, bukan itu tujuannya. Tapi supaya waktu kita tuh nggak dibuang-buang sia-sia, ya. Jadi kita nih semakin kita karena kita masih muda, kita pakai apa yang kita punya, tenaga, uang dan waktu untuk mencari sesuatu yang baru yang ada di luar sana. Gitulah kurang lebih. Jadi orang-orang ini kita yang berada di bidang perhotelan atau di bidang usaha perjalanan wisata pun kita harus bisa memanage hidup kita supaya kita tuh tidak hanya tahu apa yang kita tahu tentang kita, tapi kita harus tahu apa yang ada di luar sana. Ya, mahasiswa. Oke. Saya mau undang untuk mahasiswa, siapa tahu ada yang melakukan atau memberi pertanyaan kepada saya. Silakan. Ada. Ya silakan. Boleh berdiri dulu mungkin. Silakan namanya. Perkenalkan, saya Agnita Barus. Di sini saya ingin bertanya, tindakan apa yang dilakukan front desk agent jika seorang tamu ingin early check-in, namun kamar belum ada yang tersedia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Prilita ya. Baik, pertanyaan baik dari Pak Prilita. Pertanyaan adalah tindakan apa yang dilakukan front desk agent atau front office bila ada tamu yang early check-in tapi kamarnya tidak available? Oke, jadi gini, tamu early check-in ini sebenarnya adalah bukan tanggung jawab hotel, ya, karena check-in time itu biasanya dari jam 2 atau jam 3. Selalu diinformasikan pada saat tamu melakukannya. Jadi tidak ada kewajiban kita mengakomodir tamu early check-in. Nah, biasanya front desk itu akan menjelaskan bahwa check-in time kita adalah jam 2, jam 3, kamarnya kita sedang belum ready. Misalnya ada check-in-nya sebelum waktu jam 12. Nah, bila kamarnya back to back atau kamarnya tadi sudah yang akan di check-in kan belum check out tamunya, karena di kamarnya memang bisa dibersihkan. Nah, jadi memang tugas kita adalah memberikan pengertian kepada tamunya. Jadi tidak semua permintaan tamu itu harus kita penuhi. Ya, apalagi memang keadaannya tidak memungkinkan. Ya, kamarnya tidak ada kosong, tamunya belum check out, belum bisa dibersihkan, sehingga kita hanya bisa memberikan mereka adalah pengertian bahwa misalnya Bapak Ibu check-in time kita masih jam 2, ya, ini masih jam 11 pagi misalnya. Tamunya pun belum check out. Ya, jadi kami mohon pengertian Bapak dan Ibu untuk menunggu, tapi kita akan lakukan registrasi di awal. Ya, setelah menunggu nanti misalnya sekitar jam 2, Bapak dan Ibu boleh kembali lagi ke front desk, kita akan cek kalau kamarnya sudah ready, boleh masuk ke kamar. Tapi selama menunggu mungkin Bapak dan Ibu boleh titip barangnya atau boleh menggunakan fasilitas yang ada di hotel. Boleh ke swimming pool, boleh mungkin makan dan minum di restoran dan sebagainya, atau hanya menunggu di lobby pun tidak ada masalah. Kurang lebih seperti itu. Akan menjawab pertanyaannya sesuatu. Ya, oke, mungkin satu lagi saya buka pertanyaan yang mau. Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Nabila. Pertanyaan saya adalah, apa yang dilakukan resepsionis ketika tamu sudah memesan kamar secara online, tetapi ketika tamu tersebut nggak check-in, ternyata kamar tersebut sudah terjual secara offline? Oke, waduh, pertanyaannya kompleks nih. Nama tadi siapa namanya? Nabila ya. Jadi pertanyaan adalah, bagaimana bila tamu sudah melakukan booking secara online, tapi Kamar tersebut sudah terjual secara offline. Oke, betul ya. Tamunya bukan secara online, tapi ternyata kamarnya sudah terjual secara offline. Nah, bisa terjadi, ya itu banyak juga kejadian. Untuk yang belum tahu nih, kamar ini kan dijual online secara bebas nih, melalui Traveloka, melalui tiket.com dan sebagainya. Nah, itu yang memanage adalah sales department. Jadi kadang-kadang dia terus berjualan, sedangkan di front desk itu bisa juga menjual secara walk-in tamu yang datang. Nah, bisa kejadian misalnya tamunya sambil nanya-nanya, kita lihat availability masih ada. Nah, terus tamunya di sana booking ininya gitu kan. Nah, jadi bisa salah satu nih. Kalau kejadiannya adalah pada saat online masih available kamarnya, tapi terus kita lihat di sini kita langsung melakukan walk-in. Tamunya datang kita walk-in kan, ready kamarnya kita langsung check-in kan, berarti terjual langsung. Nah, bersamaan dengan yang kamu booking dari online tadi, itu mungkin ada terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama nih, sistem di hotel itu adalah tidak pernah menjual kamar itu secara 100% sebenarnya. Ya, yang online itu akan di-booking atau dibuka kuotanya biasanya antara 90% sampai ke 95%. Kenapa seperti itu? Mereka akan menyiapkan cadangan. Cadangan itu adalah biasanya kamar-kamar yang misalnya
bookingannya itu on the spot, atau dia mungkin menghindari kamar-kamar yang rusak sehingga kita harus upgrade tamunya. Nah, biasanya tidak kita jual ke online adalah kamar-kamar yang tipenya tinggi. Contoh misalnya seperti suite, Presiden Suite. Kalau kamu lihat ya, kalau kalian buka di Traveloka, jarang ada tipe kamar yang bisa kamu booking. Ya, yang harganya misalnya 10 juta per malam Presiden Suite-nya itu jarang bisa booking secara online, tidak dibuka oleh ke OTA. Nah, itu untuk menjaga cadangan bahwa misalnya kita punya tamu VIP yang ini, kita bisa upgrade dia dari kamar yang jelas, kita bisa upgrade dia ke suite. Nah, kalau kejadian seperti ini biasanya, misalnya double booking, langsung terbooking full di OTA dan langsung terbooking di secara walk-in. Apa yang terjadi? Dari salah satu harus kita upgrade ke kamar yang available, itu adalah kamar yang biasanya lebih tinggi tingkatannya. Nah, either yang walk-in tadi kita upgrade ke Presiden Suite atau Suite, atau yang online tadi kita lihat kepentingannya. Biasanya yang kita upgrade adalah yang masa tinggalnya paling sedikit, bukan yang paling banyak, untuk menghindari kerugian hotel lebih banyak. Nah, jadi misalnya 2 malam, nah ada yang main 3 malam, dan yang 2 malam lah kita upgrade. Nah, itu kurang lebih. Ya, bisa menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Karena waktu kita sudah habis, ya kami menyudahi mata kuliah kantor depan hotel. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang telah hadir di sini, yang telah mendengarkan dari paparan materi kantor depan hotel. Mungkin bila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung ke saya. Ya, dengan itu saya tutup mata kuliah saya. Salam sejahtera untuk kita semua, salam beraktivitas kembali. Baik, saya akan mengabsensi mahasiswa untuk yang hadir di mata kuliah saya kantor depan hotel. Yang ada harap menjawab hadir ya. Febrini Naomi Sihombing. Hadir Pak. Ansika Priana Ginting. Sakit, oke. Dava Hanggara. Ada. Izin. Baik. Prasisi Simanjuntak. Nabila Syamsurezin. Hadir Pak. Pasca Idul Silalahi. Hadir Pak. Yosua Rizky Sitinjak. Tidak ada ya. Lestari Marbun. Santa Teresia Sibulian. Hadir Pak. Adrian Sidamani. Izin Ya, Pak. ya. Apel Rita Purbarus. Izin Pak. Jessica Sihaan. Hadir Pak. Evo Sinaga. Tidak ada ya. Hadir Bu. Miranda Stefani. Sakit Pak. Gitu. Rachel and Berutu. Tidak ada. Angelika Febrini. Febrianti, maaf. Angelika Febrianti. Yulisia Yarita. Grace Stefani. Tidak ada. Eka Apriana. Elianti Bulpurba. Laras Berutu. Dan Melit. Tidak ada ya. Oke. Baik, terima kasih sudah saya hadir semua.